Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sejak 1 Oktober 2024, warga Denpasar diwajibkan memilah sampah dan mengikuti jadwal pemilahan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di Denpasar. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar Iketut Adi Wiguna didampingi Perbekal Desa Dangin Purikangin Iwayan Sulatra mengatakan DLHK Kota Denpasar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Perda dengan ketat. Petugas swakelola yang bertugas di desa, kelurahan, dan banjar harus mengikuti jadwal pemilahan dan pengangkutan sampah. Hal ini bertujuan untuk mencegah sampah tercampur berdasarkan hasil pemantauan beberapa desa dan kelurahan di Denpasar seperti Kelurahan Peguyangan, Desa Pemocotan Kaje, dan Desa Sanurkau telah berhasil menerapkan pemilahan sampah secara mandiri. Adi Wiguna menekankan warga kota Denpasar diberikan waktu 1 minggu untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru, di mana Senin depan 14 Oktober 2024 semua sampah yang diangkut ke TPA Suweng harus sudah dipilah dan mengikuti jadwal, yaitu sampah organik diangkut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, sedangkan sampah anorganik diangkut setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Pemerintah Kota Denpasar melalui DLHK Kota Denpasar telah mengibahkan armada truk ke beberapa lurah dan desa, serta menganggarkan tempat sampah untuk diberikan ke masing-masing warga melalui kecamatan desa dan kelurahan Denpasar. Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemilahan sampah. Diharapkan Perda ini dapat terlaksana dengan baik serta harus ada komitmen bersama antar komponen masyarakat, terutama disiplin tenaga swakelola, mengangkut sesuai dengan jadwal sehingga sampah tidak tercampur lagi di moci atau armada truk. Pertama, kita mengkawal ya komitmen bersama ya secara serentak 1 Oktober 2024 ini ya warga Kota Denpasar wajib memilah sampah. Nah, di sisi lain ya mengikuti jadwal sehingga nanti pada saat masyarakat sudah memilah sampah ya di mana nanti petugas lapangan swakelola yang ada di desa kelurahan dan di banjar-banjar ya harus mengikuti jadwal sehingga pada saat pelayanan dan pengangkutan itu tidak boleh swakelola itu melanggar sehingga sampah nanti tidak ada bahasanya tercampur lagi. Ini yang perlu kita kawal bersama-sama. Siapa itu? Dari desa, dari kelurahan, termasuk juga kepala dusun yang ada di masing-masing wilayah. Karena swakelola ini yang menjadi bagian yang memang ini harus kita kawal bersama-sama. Sehingga 1 Oktober ya yang kemarin itu ya itu masih ada ya warga masyarakat yang membuang sampah ke TPS belum dalam keadaan terpilah. Ya, contoh yang sekarang ini di TPS Kereneng. Nah, mungkin kita tahu bahwa TPS Kereneng salah satunya TPS yang sudah dijaga baik dari petugas kami di Satgas, DLHK termasuk Jumali dan bahkan dari Banjar termasuk juga linmasnya bersama-sama sehingga betul-betul masyarakat Kota Denpasar yang membuang sampahnya ke TPS Kereneng, nah ini harus taat dan wajib mengikuti ketentuan yang ada. Adi Wiguna menegaskan kunci keberhasilan Perda ini terletak pada pengawasan terhadap swakelola dalam memilah dan mengikuti jadwal pemilahan. Hal ini menjadi evaluasi penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Jika swakelola tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sampah akan tercampur kembali dan tujuan Perda ini tidak akan tercapai. Ia berharap bahwa dengan penerapan Perda ini pengelolaan sampah di Denpasar akan semakin baik. Sampah akan terkelola dengan lebih efektif dan efisien sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Bunga Widrayani, Bali TV.